Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Seni Bermatematika. Pertemuan kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan KD 31. Di mana 3KD 31 itu adalah menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri. Jadi pertemuan kali ini kita khusus membahas soal-soal di mana soal-soalnya itu mempunyai tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Baiklah, di sini ada 5 soal. Ini soal pertama, soal kedua. Kita lanjut. Ini soal ketiga. Ini merupakan soal-soal pilihan ya. Dan banyak masuk ini soal-soal dari Saintek ya. Oke, ini baru 3 nomor. Untuk soal selanjutnya yang 2 nomor yaitu nomor 4 dan ini nomor 5. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Kita lihat soal nomor 1, yaitu limit X mendekati 0, X kuadrat dikurang 1 sin 6X dibagi X pangkat 3 ditambah 3X berpangkat 2 ditambah 2X. Kita lihat penyelesaiannya. Langkah pertama, kita uraikan penyebutnya, yaitu dengan memfaktorkan X-nya. Karena ini semua mengandung unsur X, maka X-nya dikeluarkan. Sehingga yang X berpangkat 3 itu menjadi X pangkat 2, 3X berpangkat 2 kalau dikeluarkan X-nya itu akan menjadi 3X, sedangkan yang 2X kalau X-nya dikeluarkan itu menjadi 2. Selanjutnya, ini dikelompokkan supaya menuju ke dalam rumus. Nah, ini dia. Jadi limit X mendekati 0, X kuadrat dikurang 1 itu dikelompokkan dengan X kuadrat tambah 3X tambah 2. Kemudian dilimit lagi dengan X mendekati 0, sin 6X itu dikelompokkan dengan X. Ini pembagian. Nah sekarang ini sudah masuk ke dalam rumus. Limit X mendekati 0, sin 6X per X itu jawabannya sebentar menjadi 6. Sedangkan untuk yang di sebelah kiri ini kita gunakan limit substitusi. Limit fungsi aljabar dengan cara substitusi, di mana variabel X-nya ini semua kita ganti dengan 0. Sehingga akan diperoleh 0 berpangkat 2 kurang 1 dibagi 0 berpangkat 2 ditambah 3 kali 0 lalu ditambah dengan 2. Saya kira jelas ini ya. Kemudian yang ini tadi sudah saya jelaskan, jawabannya ini adalah 6. Dengan demikian untuk yang sebelah kiri ini 0 berpangkat 2 itu adalah 0 dikurang 1 berarti untuk pembilangnya adalah min 1. Untuk penyebut 0 berpangkat 2 adalah 0 ditambah 3 kali 0 juga 0 lalu ditambah 2, maka untuk penyebutnya itu bernilai 2. Sehingga dengan demikian maka yang di sebelah kiri ini hasilnya adalah min 1/2. Jika dikali dengan 6 maka jawabannya adalah min 3. Oke, saya kira jelas ya. Ini penyelesaian nomor 1. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini soal saintek ini nomor 2 ini. Limit X mendekati phi per 2. Di mana fungsinya adalah sin X kurang phi per 2 dibagi akar dari X per 2 dikurang akar dari phi per 4. Kita lihat penyelesaiannya. Penyelesaiannya di sini dikalikan sekawan daripada penyebut. Penyebutnya itu adalah akar dari X per 2 dikurang akar dari phi per 4. Maka sekawannya itu adalah berbeda tanda. Jika di sini min, maka di sini adalah plus. Selanjutnya, tinggal pembilang dikalikan dengan pembilang ini, maka akan diperoleh. Cuma penulisannya saya simpan di depan. Untuk yang penyebut ini sekawannya, maka cara mengalikannya akar dari X per 2 dikali akar dari X per 2, maka hilang akarnya akan diperoleh X per 2. Min dikali dengan plus itu jawabannya min. Jadi cukup mengalihkan depan kali belakang, depan kali depan lalu belakang kali belakang. Min dikali dengan plus berarti min. Akar dari phi per 4 dikali akar dari phi per 4, maka hilang akarnya, yaitu diperoleh phi per 4. Oke, saya kira jelas ini ya. Kemudian ini dari sel sebelumnya tadi. Selanjutnya ini
difaktorkan, dikeluarkan perduanya atau seperduanya dikeluarkan. Sehingga untuk penyebut, jika seperdua ini dikeluarkan, maka yang X per 2 itu menjadi X, dikurang, tetap dikurang, yang V per 4 itu menjadi V per 2. Kalau difaktorkan seperduanya. Jika ini dikali masukkan, tetap hasilnya yang ini. Saya kira jelas ya. Kenapa dikasih demikian? Ya supaya sama persis dengan sudut daripada sin, yaitu X kurang V per 2. Nah ini dia. Nah ini sebentar sudah menuju ke dalam rumus. Kenapa? Karena X-nya di sini menuju V per 2. Oke. Ingat bahwa pembagian, di mana pembaginya ini adalah seperdua, maka seperdua ini bisa dirubah menjadi 2/1 atau cukup dikali dengan 2 untuk pembilangnya di sini. Kita lihat. Nah ini dia 2. Jadi 2 ini asalnya dari pembagi seperdua. Oke ya. Selanjutnya untuk pembilang tidak mengalami perubahan, sedangkan penulisan daripada X V per 2 itu dikelompokkan dengan sin X kurang V per 2. Nah ini sudah menuju ke rumus. Koefisien daripada koefisien daripada X kurang V per 2, koefisiennya di sini bernilai 1, ini pun koefisiennya juga bernilai 1. Maka dengan demikian limitnya ini sebentar akan bernilai 1. Jadi tidak perlu lagi ini dimisalkan. Ya, bisa saja dimisalkan boleh. Ya, kita lihat ya. Sin X kurang V per 2 dibagi X kurang V per 2 dengan X mendekati V per 2, maka nilainya ini adalah 1. Untuk yang di sebelah kiri ini kita gunakan limit substitusi dengan mengganti X-nya adalah V per 2. Oke, kita lihat. Nah, ya ini dari seri sebelumnya. Nah, ini dia. 2 tetap 2, X-nya kita ganti V per 2. Jadi V per 2 dibagi 2, lalu ditambah akar dari V per 4, tidak mengalami perubahan. Limit daripada ini nilainya adalah 1. 2 tetap 2, akar dari V per 2 dibagi 2 itu berarti akar dari V per 4 ditambah akar dari V per 4. Nah ini dia. Akar dari V per 4 ditambah akar dari V per 4 itu sama dengan 2 kali akar dari V per 4. Samakan jika A tambah A berarti jawabannya 2A. Berarti akar dari V per 4 ditambah akar dari V per 4, maka hasilnya 2 kali akar dari V per 4. Nah, ini dia. Saya kira jelas ya. Kemudian akar dari V per 4. Per 4-nya ini bisa ditarik akarnya, yaitu menjadi berapa? 2. Nah ini dia. Jadi tinggal pembilangnya menjadi akar V. Selanjutnya ini 2 bisa dicoret. Sehingga kalau ini dicoret, maka jawabannya tinggal 2 kali V atau menjadi 2 kali akar V, maka akan diperoleh 2 akar V. Saya kira jelas ya, karena ini dicoret. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu soal yang nomor 3. Limit X mendekati V per 4, tangan X dikali sin 4X dibagi X kurang V per 4 dikali cos X. Kita lihat penyelesaiannya. Langkah pertama, memisahkan X kurang V per 4 itu sama dengan Y, atau dapat dikatakan X sama dengan min V per 4 ini pindah ke ruas kanan, sehingga yang di ruas kanan akan menjadi Y ditambah V per 4. Saya kira jelas ya. Untuk X mendekati V per 4, untuk X-nya mendekati V per 4 dikurang V per 4, maka hasilnya Y ini mendekati 0. Saya kira jelas. Kan kalau mendekati V per 4 dikurang V per 4, maka hasilnya yaitu Y mendekati 0. Nah sekarang limit yang di atas ini kita rubah bentuknya menjadi limit Y mendekati 0, tangan X, di mana X-nya kita ganti Y tambah V per 4. Ini dia. Kemudian sin 4X, X-nya kita ganti dengan Y ditambah V per 4. Saya kira jelas. Selanjutnya X kurang V per 4, X kurang V per 4 itu sama dengan Y. Berarti ini kita bisa ganti dengan Y. Kali cos X, X-nya adalah Y ditambah V per 4, maka akan diperoleh cos Y ditambah V per 4. Oke. Selanjutnya,
Bentuk penulisannya ini ya, ini dikali masuk ke dalam, berarti sin 4y ditambah, kalau 4 dikali V per 4 itu menjadi V. Sehingga yang ini sin 4 dikali y tambah V per 4 itu akan menjadi sin 4y ditambah V. Saya kira jelas ya. Cuma saya penulisannya saya tulis ke depan, ditukar tempatnya. Kemudian saya bagi dengan y. Ini ya dikelompokkan dengan y. Sedangkan tangan y ditambah V per 4 itu saya kelompokkan dengan cos y ditambah V per 4. Nah ini dia. Selanjutnya, untuk yang ini, yang sebelah kanan ini, bisa kita gunakan substitusi dengan mengganti y-nya dengan 0. Sehingga ini menjadi tangan V per 4, lalu yang di bawah karena ini ganti 0, itu akan menjadi cos V per 4. Oke, kita lihat slide berikutnya. Nah ini dia masih dari set sebelumnya ya. Ingat bahwa sin V ditambah A itu sama dengan min sin A. Maksudnya yang ini, sin V ditambah 4Y dalam hal ini sebagai A adalah 4Y, maka jika ini disederhanakan akan menjadi min sin 4Y. Kita lihat. Nah ini dia. Nah ini sudah merujuk rumus. Ini sudah merujuk rumus. Sin, limit y mendekati 0 min sin 4y per y itu jawabannya 4. Karena koefisien y di sini 4, koefisien yang di bawah adalah 1. Berarti 4 per 1 itu sama dengan 4. Karena ini minus, maka sebentar yang di bawah menjadi minus. Lanjutannya, untuk yang di sebelah kanan kita gunakan substitusi, di mana y-nya kita ganti 0. Nah, ini dia. Selanjutnya 0 ditambah V per 4 itu adalah tetap V per 4. V per 4 jika dikompres ke dalam derajat 45 derajat. Tangan 45 derajat itu nilainya 1. Ingat, jangan lupa bahwa ini nilainya adalah 4 per 1. Karena minus, maka jawabannya adalah min 4 per 1 atau min 4. Nah ini dia. Kemudian tangan V per 4 atau tangan 45 derajat nilainya 1. Cos V per 4 atau cos 45 derajat nilainya 1/2 atau boleh ditulis 1/2 akar 2. Tapi saya lebih memilih 1/2. Selanjutnya 1/1 akar 2. Ini kan bisa dibalik akar 2-nya, jadi bisa naik ke atas. Sehingga hasilnya itu akan menjadi min 4 dikali 1/1 akar 2. Itu maksudnya min 4 dikali akar 2, karena akar 2-nya bisa berubah menjadi dibalik ya, sehingga hasilnya adalah min 4 dikali akar 2, maka jawabannya min 4 akar 2 ya. Ini diputar ke atasnya. Oke, kita lanjut soal yang keempat. Limit X mendekati 1, sin 1 kurang 1/X dikali cos 1 kurang 1/X dibagi X kurang 1. Ini seolah-olah soal ini susah, padahal soal ini sangat gampang sekali. Jadi kita lihat penyelesaiannya. Nah ini dia, keluarkan X-nya supaya besar sudutnya itu sama. Kalau ini keluar X atau bisa di belakangnya X-nya tidak ada masalah. Jadi kalau X-nya keluar maka X-nya ini menjadi 1, sedangkan yang 1 ini kalau keluar X akan menjadi 1/X. Saya kira jelas ya. Nah, X-nya di sini saya simpan di belakang, boleh disimpan di depan juga boleh. Coba Anda kali masuk, ini kali 1 berarti X. 1/X dikali X akan menjadi 1. Saya kira jelas. Selanjutnya sin 1 kurang 1/X dikelompokkan atau dipasangkan dengan 1 dikurang 1/X, kan persis sama ini. Sedangkan X yang ini dipasangkan atau dikelompokkan dengan cos 1 kurang 1/X. Nah ini dia. Ini sudah menuju ke rumus sama dengan tadi. Limit X mendekati 1, sin 1 kurang 1/X dibagi 1 kurang 1/X. Kita lihat koefisiennya di sini adalah 1, di sini juga 1, maka nilainya limitnya ini adalah 1. Sedangkan yang di sebelah kanan kita gunakan substitusi, artinya X-nya kita ganti 1. Kita lihat. Nah ini dia, 1 ini hasilnya dari sini. Kemudian cos ini 1, lalu kurang X-nya kita ganti 1 berarti 1/1. Untuk penyebut X-nya kita ganti 1 berarti ini. Selanjutnya 1 ini tetap 1,
1 per 1 itu kan berarti 1. 1 kurang 0, 1 kurang 1 itu 0. Cos 0 itu kan berarti nilainya 1. 1 dibagi dengan 1, jawabannya 1. Lalu dikali dengan 1, maka hasilnya adalah 1. Oke, saya kira jelas ya. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu soal yang terakhir. Soal yang kelima, jika Anda menjumpai soal seperti ini, maka langkah pertama menyamakan penyebutnya. Ini X, ada juga X, yang berbeda adalah tangan X dan sin X. Berarti, jika demikian, maka penyebutnya adalah X, tangan X, sin X. Kita lihat. Nah, ini dia. X, tangan X, kali sin X. Jika dibagi X, tangan X, maka tinggal sin X. Sin X dikali dengan 1, maka jawabannya sin X. Saya kira jelas. Kemudian, X tangan X kali sin X dibagi X sin X, maka tinggal tangan X. Lalu dikali dengan pembilangnya, cos kuadrat X akan diperoleh tangan X kali cos kuadrat X. Selanjutnya, tinggal mengubah bentuk tangan X ini menjadi sin X per cos X. Nah, ini dia. Sin X per cos X dikali cos kuadrat X. Berarti kuadratnya ini hilang, cos yang menjadi penyebut ini bisa dicoret. Sehingga ini hasilnya akan menjadi sin X cos X. Karena ini habis pangkat 2-nya, ini cosnya hilang. Oke, kita lihat. Nah, ini dia. Sin X dikurang sin X kali cos X dibagi X tangan X kali sin X. Ini sin X-nya bisa difaktorkan keluar. Sehingga akan diperoleh limit X mendekati 0. Kalau sin X ini dikeluar, maka ini tinggal 1. Ini kurang, tetap kurang. Sin X-nya sudah keluar, maka tinggal apa? Cos X. Saya kira jelas ini. Selanjutnya, ini dari sebelumnya tadi. Ini sin X bisa dicoret dengan sin X. Berarti tinggal pembilangnya 1 kurang cos X, penyebutnya tinggal X tangan X. Saya kira jelas. Kemudian diingatkan lagi, 1 dikurang cos X dalam limit fungsi trigonometri ini sering muncul. Itu sama dengan 2 sin kuadrat 1 per 2X. Karena ini 1. Andaikan di sini koefisiennya X-nya itu 4, maka 1 ini kita ganti 4. Sehingga menjadi 4 per 2, maka jawabannya di sini 2X. Kalau di sini 4. Oke, sehingga dengan demikian, maka 1 kurang cos X dapat diganti menjadi 2 sin kuadrat setengah X. Untuk penyebutnya tinggal X tanah X. Selanjutnya tinggal dipisah. Sin kuadrat setengah X itu artinya sin setengah X dikali sin setengah X. Nah, 2-nya ini bisa keluar dari limit ke sini. Sin kuadrat setengah X bisa dirubah menjadi sin setengah X dikali sin setengah X. Sin setengah X-nya dipasangkan dengan X, lalu sin setengah X-nya yang 1 kita pasangkan dengan tangan. Nah, ini semuanya sudah menuju ke rumus. Selanjutnya, ini 2 tetap 2. Limit X mendekati 0, sin setengah X dibagi X, itu jawabannya 1/2. Kenapa 1/2? Karena di sini adalah 1. 1/2 dibagi 1, jawabannya 1/2. Demikian juga yang ini, koefisien X di sini 1/2, koefisien X yang penyebut adalah 1. Sehingga 1/2 dibagi dengan 1, maka tetap jawabannya adalah 1/2. Selanjutnya, 2 kali 1/2 bisa dicoret, maka hasil terakhirnya adalah 1/2. Oke, saya kira itulah pembahasan soal-soal yang berkaitan dengan KD 31. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.